Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa min tabihi, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. 9 keistimewaan di balik pendeknya usia umat Nabi Muhammad. Di antara umat Nabi yang lain, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan yang paling pendek usianya di dunia. Sementara umat terdahulu bahkan dapat hidup hingga 1000 tahun, mereka memanfaatkan waktu yang banyak tersebut dengan beribadah. Lantas bagaimana dengan nasib umat Rasulullah? Apakah usia yang sebentar ini justru merugikan? Rasulullah bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di balik usia umat Rasulullah yang pendek, Allah memberikan keistimewaan bagi mereka. Bahkan keistimewaan tersebut membuat Nabi Adam alaihi salam iri. Apa saja keistimewaan tersebut? Berikut ulasannya dilansir dari berbagai sumber. Diceritakan dalam kitab Syarh Nasaihul Ibad, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah menganugerahi 4 kelebihan yang tidak diberikan kepadaku. Pertama, taubatku hanya diterima di kota Mekah. Sementara taubat umat Muhammad diterima di seberang tempat alias di mana saja. Kedua, pada awalnya aku berpakaian, tetapi ketika aku berbuat durhaka kepadanya, maka Allah membuat aku telanjang. Sementara sebaliknya dengan umat Muhammad yang berbuat durhaka dengan telanjang, tetapi Allah tetap memberi mereka pakaian. Ketiga, ketika aku berbuat durhaka kepadanya, maka Allah langsung memisahkanku dengan istriku. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk umat Muhammad, mereka berbuat durhaka namun Allah tidak memisahkan mereka dengan pasangannya. Keempat, ketika aku berbuat durhaka di dalam surga, aku dikeluarkan dari sana. Sementara sebaliknya bagi umat Muhammad, ketika mereka berbuat durhaka, justru dimasukkan ke dalam surga apabila mereka bertaubat kepadanya. Kelebihan umat Nabi Muhammad lainnya yang tak kalah istimewa, yakni: kelima, jaminan dikabulkan doanya. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwasanya Allah hanya mengabulkan doa dari para nabi saja. Sementara umat Muhammad dapat berdoa kapan dan di mana saja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Umatku telah diberi 3 perkara yang tidak diberikan kecuali kepada para nabi saja. Dahulu jika mengutus seorang nabi, Allah berfirman kepadanya, berdoalah engkau kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Namun, untuk umat ini, Allah berfirman, berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Keenam, ditutupi aibnya. Melansir laman NU Online, bahwasanya dahulu Bani Israel jika melakukan sebuah dosa kemaksiatan, maka akan dituliskan, si fulan telah melakukan perbuatan dosa ini dan itu. Sebagai tebusannya adalah ini dan itu, yang digantungkan di pintu rumahnya. Tulisan ini dapat dibaca oleh siapapun sehingga mereka yang melakukan dosa akan malu di hadapan umum. Sementara umat Muhammad jika berbuat dosa atau maksiat, maka Allah akan menutupi aib tersebut hingga dia sendirilah yang membuka aib tersebut. Rasulullah bersabda, setiap umatku akan mendapat ampunan, kecuali muhajirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya. Padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Hari, Bukhari dan Muslim. Ketujuh, mengampuni dosa yang dibatinkan. Allah akan memberi siksaan bagi Bani Israel yang berbuat dosa meskipun hanya dibatinkan, dan tidak dilakukan dengan anggota badan. Sementara bagi umat Muhammad, Allah tidak akan menghisap dosa yang dibatinkan di dalam hati. Barang siapa hendak melakukan kebaikan dan dia tidak jadi melakukannya, Allah telah mencatat di sisinya 1 kebaikan yang sempurna. Bila ia hendak melakukan kebaikan dan benar-benar melakukannya, Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda banyaknya. Jika ia hendak melakukan kejelekan dan tidak jadi melakukannya, Allah mencatat di sisinya sebagai 1 kebaikan, dan kalau ia hendak melakukan kejelekan kemudian benar-benar melakukannya,
maka Allah hanya mencatat di sisinya satu kejelekan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, umat pertama yang masuk surga. Walaupun dilahirkan sebagai di akhir zaman, namun Allah memberi keistimewaan bagi umat Muhammad sebagai umat pertama yang masuk surga. Rasulullah bersabda, "Kami adalah umat terakhir, namun pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga, walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kami dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah sebagian keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Masih banyak lagi kelebihan yang dikhususkan untuk kekasih Allah dan umatnya. Semoga kita dapat selalu menjaga iman hingga hari akhir. Wallahu alam. Akhir kata, sampailah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua terkhusus saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.